Halo anak-anak, apa kabar? Saya harap kalian semua baik-baik saja di rumah ya. Kita masih berada dalam pembelajaran jarak jauh ya. Jadi tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa istirahat yang cukup ya, berolahraga, makan makanan yang sehat ya. Kalau bepergian silakan memakai masker ya, jaga jarak dan cuci tangan dengan sabun tentunya ya. Tema pembelajaran kita anak-anak pada kesempatan pagi hari ini atau kesempatan kali ini kita akan meneruskan pembelajaran minggu yang lalu ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Sekarang kita akan belajar tentang apa? Iya, aku warga dunia ya. Artinya bahwa ya kita manusia sekali lagi disebut sebagai makhluk apa? Makhluk sosial kan? Tetapi juga kita disebut sebagai makhluk pribadi ya. Kita sebagai pribadi yang unik ya, yang berbeda dengan yang lain ya. Tetapi kita tidak bisa hidup sendiri ya, kita membutuhkan orang lain, maka kita disebut sebagai makhluk sosial ya. Sebagai makhluk sosial ini tentunya kita selalu membutuhkan orang lain ya. Kita bertumbuh dalam keluarga gitu. Terus kemudian kita sadari bahwa selain di keluarga kita menjadi bagian dari gereja ya, sebagai orang Katolik ya. Terus juga kita sebagai bagian dari masyarakat ya, yang secara keseluruhan kita merupakan bangsa Indonesia ya, yang harus memang 100% Indonesia, dan kita juga harus 100% orang Katolik ya, yang semuanya itu tidak bisa terlepas bahwa kita adalah bagian dari warga dunia ya. Maka kita saling berkaitan satu dengan yang lain ya. Negara yang satu selalu berhubungan dengan negara yang lain ya. Jadi anak-anak terkasih, kita hidup dalam kebersamaan dengan orang lain di seluruh bumi yang saling mempengaruhi ya. Ini menjadi catatan penting dalam pembelajaran kita pada kesempatan ini ya. Anak-anakku terkasih, teknologi yang ada saat ini ya, apalagi teknologi internet ya, menyebabkan proses informasi itu berjalan sangat cepat ya. Informasi dari satu tempat ke tempat yang lain ya, kalian juga bisa alami ya, dengan sangat cepat ya. Informasi kejadian di sini dapat segera diketahui dengan cepat di tempat-tempat yang lain ya. Jadi melalui media sosial ya yang ada ya, jadi ada Facebook, ada WhatsApp, ada Instagram ya, ada media sosial yang lain, menyebabkan sekali lagi informasi itu cepat tersebar ke seluruh penjuru dunia ya, termasuk peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini, bencana-bencana alam ya, gempa bumi, tsunami ya. Itu menyebabkan kita sebagai pribadi ini tidak bisa lepas tangan dari apa? Dari peristiwa-peristiwa yang terjadi itu ya. Apalagi yang terjadi saat ini ya kan? Apa itu? Ya, mewabahnya virus corona ya. Dari sini kita bisa belajar bagaimana negara yang satu ya terpengaruh oleh negara yang lain ya. Kita lihat di media perkembangan virus corona itu ya. Kita lihat di sini ya anak-anak ya. Lihat bahwa perkembangan dari bulan Januari, Februari, Maret ya, kasusnya terus bertambah dan bertambah ya. Sampai sekarang ini tanggal 26 Juli ya, kasusnya sudah mencapai 16 juta kasus di seluruh dunia ya. Dan informasi ini ya saling berkaitan satu dengan yang lain ya. Penyebarannya mulai diketahui, diinformasikan supaya apa? Supaya kita betul-betul ya saling mewaspadai ya, supaya apa? Supaya ini tidak terus bertambah dan tidak terus bertambah ya. Anak-anakku terkasih, sekarang ini memang hampir tidak ada satu negara pun yang lepas ya dari pengaruh negara-negara yang lain ya. Kerusakan lingkungan ya di satu bagian bumi, misalnya di kutub ya, akan berpengaruh terhadap iklim seluruh dunia ya. Pemanasan global ya kan, terus air laut pasang ya. Persebaran virus corona juga harus kita hentikan ya. Kita harus juga ikut terlibat di dalamnya. Bagaimana caranya? Ya dengan ikut
protokol kesehatan, ya, seperti saya sampaikan pada awal pembelajaran kita, ya, kita harus menjaga kesehatan, ya, olahraga teratur, makan makanan yang sehat, ya, supaya apa? Supaya memang betul-betul kita menjadi pribadi yang ikut terlibat dalam menciptakan dunia ini yang sehat, ya, tentunya yang bebas dari corona kalau saat ini, ya. Kita juga harus mengikuti protokol kesehatan ketika kita harus bersama orang lain, yang menjaga jarak, memakai masker, ya. Jadi ini bentuk partisipasi kita sebetulnya, ya, sebagai warga dunia, ya. Anak-anakku terkasih, kita hidup sekali lagi bukan hanya untuk kita, tetapi untuk dunia, ya. Tuhan Yesus, ya, ingin kita supaya kita, ya, selain sebagai pribadi, ya, Tuhan Yesus menghendaki kita agar kita mengolah dan menghuni bumi ini agar apa? Agar tercipta bumi yang lestari dan damai, ya, seperti digambarkan oleh Nabi Yesaya. Ya, Nabi Yesaya dengan jelas menggambarkan situasi bagaimana perdamaian itu terjadi di dunia, ya, di mana kerbau, ya, bisa bersama-sama harimau, ya, bersama-sama dengan manusia, ya, tidak saling memakan, ya kan, itu situasi perdamaian. Nabi Yesaya mengatakan tentang konsep yang diharapkan dalam kehidupan di dunia ini, ya, serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan mengiringinya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anak-anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Teman-teman terkasih, itulah yang disampaikan, nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya mengenai apa? Mengenai kehidupan dunia yang damai, ya, tidak saling menjatuhkan, tidak saling memangsa, ya kan? Ini yang terjadi ketika memang Allah menghendaki supaya manusia hidup dalam keadaan damai, ya. Maka ini yang juga harus kita perjuangkan, ya. Kita mulai bangun dari diri kita sendiri. Anak-anakku terkasih, sebetulnya kita sebagai warga dunia, ya, kelas 6 SD, apa yang bisa kita lakukan sebagai warga dunia, ya? Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita sumbangkan, ya? Di masa pandemi corona seperti ini, tentu, ya, ikuti anjuran pemerintah, ikuti protokol kesehatan, jaga kesehatan, istirahat yang cukup, berolahraga, makan makanan yang sehat, jaga jarak, hindari menyentuh mata, hidung, mulut, ya, memakai masker, cuci tangan dengan sabun, ya. Itu yang bisa kita lakukan di masa-masa sekarang untuk menjaga situasi dunia agar virus-virus ini semakin berkurang dan akhirnya hilang, ya, sembari teknologi menemukan vaksin dari virus corona ini, ya. Perilaku menjaga, ya, diri sendiri juga menjaga orang lain, ya. Ketika kita melindungi diri sendiri, kita sudah juga melindungi orang lain, ya. Kalau kita mengabaikan, ya, protokol kesehatan, ya, menganggap bahwa tidak akan terjadi apa-apa, berarti kita ikut dalam penyebaran virus corona ini. Teman-teman, ya, itu hal sepele yang bisa kita lakukan, ya, sebagai warga dunia saat ini, ya, menjaga dunia agar aman, ya, terbebas dari virus corona. Anak-anakku terkasih,
selain virus corona, ya, sebetulnya ada persoalan-persoalan lain di dunia ini, ya, seperti misalnya, ya, bertambahnya jumlah penduduk, ya, yang sangat cepat, ya. Jadi ini juga menjadi persoalan, ya, kepadatan penduduk di kota-kota besar, ya, pencemaran air dan udara, ya, oleh limbah-limbah industri, dari limbah rumah tangga yang dengan mudahnya membuang sampah sembarangan di saluran-saluran air, ya. Terus kemudian pabrik-pabrik, ya, yang mengeluarkan polusi yang sangat pekat, ya, sehingga mengotori udara, ya, sehingga terjadi pemanasan global, ya, perubahan cuaca, ya. Sekarang ini, ya, kita ketika melihat cuaca menjadi tidak jelas, ya, pagi panas, ya, sebentar lagi mendung hujan, terus panas lagi, ya. Jadi musim menjadi tidak tentu, perubahan cuaca, ya, suhu ekstrim. Terus pembabatan hutan juga menjadi persoalan, ya. Kita, ya, mengalami pemanasan global karena hutan-hutan ditebang, ya, untuk kepentingan industri, ya. Jadi ini yang merupakan persoalan-persoalan dunia yang saling terkait satu dengan yang lain, ya. Punahnya berbagai hewan dan tumbuhan ini juga menjadi persoalan, ya. Hewan-hewan menjadi langka, ya, tumbuh-tumbuhan juga. Teman-teman terkasih, maka kita harus tergerak, ya, untuk menolong dengan segala daya upaya kita, ya, termasuk dalam bentuk apapun, ya, sebagai warga dunia, ya. Jadi kita mulai dengan misalkan membuang sampah pada tempatnya, ya, kemudian kalian menanam bunga di rumah kalian masing-masing, ya. Itu contoh sederhana di mana kita ikut terlibat dalam proses pembentukan dunia yang menjadi lebih baik, ya. Kalau kita tidak mulai dari diri kita, tentu akan sulit, ya, akan menjadi hal yang sangat tidak jadi kita menjadi orang yang kurang terlibat dalam membentuk dunia yang lebih baik. Teman-teman terkasih, anak-anakku, ya, kita harus sekali lagi tergerak, ya. Negara juga harus bersama-sama dengan negara-negara lain tentunya, ya, untuk mengatasi masalah-masalah dunia, ya, termasuk mengatasi virus corona ini, ya. Kita sebagai warga masyarakat, ya, warga dunia, kita mengusahakan kesehatan, perilaku sehat untuk diri kita, ya. Negara juga pun harus bekerjasama dengan negara-negara lain, ya. Bagaimana solusinya, apa sih vaksinnya, ya, sehingga virus corona ini juga bisa hilang dari dunia ini, ya, atau segera teratasi. Anak-anakku yang terkasih, hubungan gereja dan warga di seluruh dunia ini sangat erat, ya. Hal ini digambarkan dengan kalimat kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga, ya, termasuk kita, ya, bahwa apa yang dialami dunia itu menjadi kecemasan juga bagi kita. Anak-anakku, hubungan erat itu teristimewa dengan mereka yang menderita, ya. Bagaimana digambarkan pada kalimat yang sama. Kalau bumi dan warga bumi menderita, gereja juga ikut menderita. Kalau bumi dan warga bumi bergembira, gereja juga ikut bergembira. Gereja lalu ambil bagian apa yang dialami di bumi, terutama bagi yang menderita. Anak-anakku, ya, ambil bagian ini yang dimaksudkan di sini adalah membantu mengatasi penderitaan, ya. Jika bumi mengalami kerusakan, gereja bersama seluruh dunia membantu mengatasi kerusakan alam dan sebagainya, ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, mulai hal-hal yang kecil, ya, yang bisa kita lakukan, ya. Membuang sampah tidak sembarangan, membuang sampah pada tempatnya, ya kan, menanam bunga di rumah kita, ya. Itu merupakan hal kecil yang bisa ikut menyelamatkan dan mengatasi kerusakan alam. Dengan demikian kita perlu menyadari bahwa kita bersama semua orang di dunia ini, ya, sama-sama menghuni bumi, ya. Keadaan bumi mengikat hidup semua orang, ya, termasuk kita. Bumi yang dalam keadaan baik akan membuat penghuninya sehat, ya. Bumi yang rusak akan membuat penghuninya tidak sehat tentunya, ya.
maka sekali lagi kita wajib menjaga ya kelestarian, menjaga keindahan bumi ini, ya, kesehatan bumi ini, ya, dengan berperilaku sehat juga. Anak-anakku, kebersamaan hidup di dunia ini mengikat kita melakukan sesuatu yang baik bagi hidup bersama, ya. Kita adalah warga dunia, ya. Kebersamaan hidup di dunia ini akan mempengaruhi kita, dan sebaliknya kita pun ikut andil baik bagi baiknya dan jeleknya kebersamaan di dunia ini, ya. Kalau kita berbuat jelek, maka ya ikut ambil bagian dalam jeleknya dunia ini, ya. Tetapi kita harus ambil andil dalam hal-hal yang baik. Silakan mulai dari hal yang kecil yang harus kita lakukan, ya. Jaga kesehatan kita, ikuti protokol kesehatan, lakukan hal sederhana yang bisa membangun, ya, membuang sampah pada tempatnya, ya. Kemudian menanam pohon, ya, menanam bunga, ya, merawat tanaman, ya. Itu hal yang kecil yang kita bisa lakukan sebagai bentuk partisipasi kita. Anak-anakku terkasih, ya, terima kasih hari ini sudah bersemangat dalam belajar. Ingat, ya, bahwa kita sebagai pribadi, ya, warga negara Indonesia, sebagai juga warga dunia, ya, kita harus menjaga kesehatan kita, ya. Supaya apa? Supaya kita ikut ambil berpartisipasi dalam dalam memelihara dunia ini, menciptakan dunia yang damai sejahtera, ya, seperti yang Tuhan sendiri kehendaki. Saya kira hari ini pembelajaran kita cukup sekian, ya. Terima kasih sekali lagi, ya. Tuhan memberkati. Jangan lupa bantu subscribe, ya, supaya kita dapat senantiasa terhubung, ya, dan kalian bisa dengan mudah menemukan pembelajaran berikutnya, ya, di channel ini untuk video pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati. Bye bye, sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati.